Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5766 Kematian Chang Sun Hongxuan. Lin Bai terluka dan menjalani pemulihan selama setengah bulan. Investigasi atas kematian Zhuo Feiyu tidak dilanjutkan lebih jauh. Setelah setengah bulan pemulihan, luka-luka Lin Bai hampir sembuh total. Suatu hari, ia berlatih tanding dengan Qiao Mo di halaman. Keduanya, satu laki-laki dan satu perempuan, menggunakan pedang tajam, niat pedang mereka berdesir. Meskipun tidak terdengar suara yang mengguncang bumi, jelas bahwa keduanya memiliki keterampilan luar biasa dalam ilmu pedang. Aku benar-benar tidak menyangka kakak senior Qiao Mo begitu terampil dalam ilmu pedang. Aku, adikmu, benar-benar kalah, kata Lin Bai sambil tersenyum, menyarungkan pedangnya. Qiao Mo sedikit tersipu mendengar ini. Kakak senior putra suci, tolong jangan menggodaku. Kau jelas membiarkanku menang, kau tidak menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, aku ragu aku bahkan bisa menahan satu serangan pun darimu. Lin Bai tersenyum, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ilmu pedang Qiao Mo memang mengesankan, tetapi dia belum melewati ambang batas alam hati pedang. Lin Bai sudah memiliki kultivasi hati pedang tingkat 3. Seperti yang dikatakan Qiao Mo, jika Lin Bai benar-benar ingin membunuh Qiao Mo, mungkin hanya perlu satu tebasan pedang. Berhentilah saling menyanjung dan istirahatlah sebentar, kata Qin Yao, duduk di samping dengan senyum berseri-seri. Lin Bai dan Qiao Mo menyarungkan pedang mereka dan duduk di meja. Fang Yuansu dan Ye Guyu juga berada di dekatnya, dan kelompok itu duduk di halaman, minum teh dan mengobrol. 2 minggu terakhir ini merupakan masa luang yang langka sejak tiba di ibu kota. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di ibu kota sekarang. Apakah divisi Zhaoxing telah menemukan pembunuh Zhuo Feiyu? Qiao Mo memberikan secangkir teh seduh kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan menyesapnya perlahan, tatapan aneh terlintas di matanya. Dia masih khawatir tentang situasi di ibu kota. Bagaimanapun, ibu kota saat ini sedang dalam kekacauan, dan satu langkah saja dapat memiliki konsekuensi yang luas. Kematian seorang putra suci telah menyebabkan kegemparan besar di ibu kota. Dilihat dari waktunya, batas waktu setengah bulan yang ditetapkan Kaisar Chu hampir habis. Divisi Zhaoxing seharusnya sudah memberikan penjelasan kepada Kaisar Chu sekarang. Mata Qin Yao berbinar saat ia dengan cermat menghitung waktu. Lin Bai telah memulihkan diri di Istana Sekte Tianshui selama setengah bulan, dan persyaratan Kaisar Chu adalah menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu itu. Sekarang setelah setengah bulan berlalu, terlepas dari apakah divisi Zhaoxing telah menangkap pelaku sebenarnya, mereka harus memberikan penjelasan kepada Kaisar Chu. Tepat saat itu, dipimpin oleh seorang pelayan, Zhou Wang, kepala pelayan Istana Pangeran Chen, dengan cepat memasuki halaman Lin Bai. Pelayan Zhou, sapa Lin Bai sambil tersenyum saat berdiri. Menteri Lin Bai. Zhou Wang membungkuk hormat saat melihat Lin Bai. Yang Mulia Pangeran Chen menginstruksikan pelayan tua ini untuk menanyakan tentang luka Menteri Lin Bai. Lin Bai menjawab dengan tenang, mohon persulit pelayan Zhou untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Pangeran Chen bahwa saya baik-baik saja. Jika Yang Mulia mengetahui bahwa Menteri Lin Bai telah pulih dan tidak lagi dalam kondisi serius, beliau pasti akan sangat gembira. Kata Zhou Wang sambil tersenyum, tetapi ekspresinya menjadi sangat rumit, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, memperhatikan ekspresi Zhou Wang yang tidak biasa, dan bertanya, pelayan Zhou, mengapa Anda ragu-ragu untuk berbicara? Apakah Yang Mulia Pangeran Chen mengalami masalah? Mendengar ini, Zhou Wang ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, Menteri Lin Bai, Yang Mulia awalnya tidak ingin saya memberitahu Anda hal ini, tetapi pelayan tua ini telah melihat Yang Mulia gelisah dan cemas beberapa hari terakhir ini, jadi saya datang untuk memberitahu Anda, Menteri Lin Bai. Saya harap Menteri Lin Bai dapat membantu Yang Mulia menyelesaikan masalahnya. Lin Bai menegakkan tubuhnya, matanya tajam. Apa yang terjadi? Lin Bai sangat merasakan bahwa sesuatu yang penting pasti telah terjadi di ibu kota selama masa pemulihannya selama setengah bulan, jika tidak, Yang Mulia Pangeran Chen tidak akan begitu gelisah. Qiao Mo dan Qin Yao juga menoleh ke arah Zhou Wang, wajah mereka dipenuhi keraguan. Ekspresi Zhou Wang tampak serius saat ia berkata dengan suara rendah, 3 hari yang lalu, seorang putra suci lainnya meninggal di Istana Bulan. Apa? Mata Lin Bai melebar karena terkejut mendengar ini. Pupil mata Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu menyempit, wajah mereka menunjukkan keheranan. Seorang putra suci lainnya meninggal. Hanya dalam 1 bulan, 2 putra suci telah meninggal di ibu kota. Ekspresi Lin Bai berubah serius. Dia akhirnya mengerti mengapa Pangeran Chen begitu gelisah. Kematian seorang putra suci mungkin saja kecelakaan.
Meskipun Kaisar Chu telah memerintahkan kasus ini diselesaikan dalam waktu setengah bulan, bahkan jika pelaku sebenarnya tidak tertangkap, divisi Zhaoxing dapat dengan mudah menuduh seseorang dari sekte atau aliran iblis dan kemudian melaporkannya kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu juga dapat menggunakan ini untuk memberikan penjelasan kepada sekte Guyi dan para pendekar bela diri kerajaan Chu. Masalah ini dapat ditunda sementara. Tetapi jika Putra Suci terus mengalami kemalangan di ibu kota, maka masalah ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Ekspresi Lin Bai serius, merasakan keseriusan masalah tersebut. Putra suci mana yang meninggal? Kata pelayan Zhou, 3 hari yang lalu, di wilayah Sekte Qitian, Putra suci Sekte Beidou, salah satu dari 9 Sekte Qitian, Changsun Hongxuan, meninggal di Istana Danyun milik selir Istana Bulan, Yunyan. Pupil mata Lin Bai menyempit. Anggota lain dari 9 Sekte Qitian. Putra suci terakhir yang meninggal adalah Zuo Feiyu, juga salah satu dari 9 Sekte Qitian. Sekarang, Changsun Hongxuan, yang meninggal, juga salah satu dari 9 Sekte Qitian. Bagaimana mungkin ini kebetulan? Mungkinkah pelaku sebenarnya membantai 9 sekte utama di wilayah Sekte Qitian satu persatu? Dan mengapa mereka mati di dalam Istana Bulan? Tanda tanya, apakah Istana Bulan benar-benar seseram itu, tempat pemakaman seorang putra suci? Terlebih lagi, yang paling tidak dipahami Lin Bai adalah, bagaimana mungkin putra suci dari 2 sekte utama mati begitu saja? Apakah mereka selemah itu? Mungkinkah seorang seniman bela diri tingkat buah Luo Dao Agung membunuh mereka? Tapi Lin Bai berpikir itu tidak mungkin. Jika seorang seniman bela diri tingkat buah Luo Dao Agung benar-benar bertindak, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Kemudian, kepala pelayan Zhou dengan hati-hati memberitahu Lin Bai tentang hasil penyelidikan divisi Zhaoxing. 3 hari yang lalu, Li Mo, putra suci keluarga Li, mengadakan jamuan makan untuk Changsun Hongxuan, putra suci Sekte Beidou, Du Guming, putra suci Sekte Xuanming, dan Mei Lin, putra suci Sekte Yang, untuk bersenang-senang di Istana Danyun. Setelah minum berlebihan, Changsun Hongxuan, bersama dengan Du Guming, Mei Lin, dan Li Mo, semuanya menginap di Istana Danyun. Keesokan paginya, Changsun Hongxuan ditemukan tewas di dalam Istana Danyun. Luka-lukanya hampir identik dengan Zuo Feiyu, keduanya tertusuk jantungnya oleh satu tebasan pedang. Mendengar kata-kata kepala pelayan Zhou, ekspresi Lin Bai berubah serius. Ini terlalu kebetulan, bukan? Lin Bai mengerutkan kening. Masih belum ada tanda-tanda pertempuran di dalam Istana Danyun. Kepala pelayan Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak, Lin Bai bertanya lagi, selama malam mereka menginap, apakah selir Istana Danyun dan Li Mo, di antara yang lain, tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Pelayan Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak, Lin Bai menghela napas pelan, kepalanya berdenyut sakit. Belum lagi Yang Mulia Pangeran Chen, yang terjebak di tengah-tengah semua ini, bahkan Lin Bai, yang berada di luar, sangat terganggu oleh hal ini. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan pelaku. Apakah untuk membunuh putra suci untuk hiburan? Atau untuk menunjukkan kekuatannya sendiri? Pelayan Zhou menghela napas pelan, setelah kejadian ini, beberapa tetua Sekte Beidou menyerbu menghadap Kaisar Chu dan membuat keributan. Kaisar Chu sangat marah setelah mendengar ini dan memerintahkan Yang Mulia Pangeran Chen untuk segera menemukan kelemahan, jika tidak, konsekuensinya akan sangat berat. Lin Bai mengangkat alisnya, kematian Zuo Feiyu. Apa yang ditemukan di divisi Zhaoxing? Wajah pelayan Zhou pucat pasi, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Divisi Zhaoxing tidak menemukan apapun, jadi mereka sengaja menjebak sebuah sekte. Kemudian Tuan Zumo memimpin anak buahnya untuk membasmi sekte tersebut, memberikan penjelasan kepada Kaisar Chu. Tetapi dengan kematian Changsun Hongxuan, metode ini tidak dapat digunakan lagi. Itulah mengapa Yang Mulia Pangeran Chen tidak bisa tidur di malam hari. Yang Mulia tahu Anda terluka dan sengaja tidak memberitahu Anda tentang hal ini, agar Anda dapat fokus pada penyembuhan. Tetapi pelayan tua ini benar-benar tidak tahan melihat Yang Mulia Pangeran Chen begitu gelisah dan sedih, terutama, pada titik ini, pelayan Zhou ragu-ragu dan berkata, terutama karena Yang Mulia Pangeran Chen akhirnya kembali ke ibu kota, jika masalah ini menimbulkan terlalu banyak keributan, Yang Mulia Pangeran Chen mungkin akan diturunkan pangkatnya dan diasingkan dari ibu kota lagi di bawah murka Kaisar Chu. Bab 5767 Masalah. Matahari bersinar terik, sinarnya sangat menyengat. Angin panas berhembus dari luar ibu kota, mengacak-acak rambut Lin Bai. Namun, meskipun panasnya menyengat, rasa dingin yang menusuk mata Lin Bai tak mampu hilang. Divisi Zhaoxing dengan seenaknya menemukan sebuah sekte untuk menjebak Zuo Feiyu atas kematiannya. Dan memberikan penjelasan kepada Kaisar Chu. Sebagai imbalannya, Kaisar Chu menggunakan ini untuk menenangkan Sekte Guyi. Sekte Guyi, yang bukan ahli bela diri Chu, tidak terbiasa dengan metode divisi Zhaoxing dan negara Chu.
Meskipun mereka ragu-ragu, karena percaya bahwa sekte biasa tidak akan berani menyerang mereka, Kaisar Chu telah menyatakan masalah itu selesai, dan sekte Guyi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Mereka telah datang menghadap Kaisar Chu menuntut penjelasan, dan sekarang setelah ia memberikannya, itu adalah tanda penghormatan. Jika sekte Guyi tetap tidak puas, Kaisar Chu akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Sekte Guyi tidak berani mencari masalah lebih lanjut. Meskipun kematian Zuo Feiyu masih membuat sekte Guyi berduka, mereka hanya bisa menelan amarah mereka untuk sementara waktu. Namun, tepat saat itu, setelah kerajaan Chu akhirnya berhasil menenangkan sekte Guyi dan meredakan kemarahan mereka, seorang putra suci lainnya meninggal di Mingyue Fang, dilaporkan dengan cara yang sama persis seperti Zuo Feiyu. Mendengar hal ini, beberapa tetua sekte Beidou bersama-sama memprotes di hadapan Kaisar Chu, menyebabkan gangguan lain bagi sekte Guyi, yang baru saja ditenangkan. Karena kematian Changsun Hongxuan sama dengan kematian Zuo Feiyu, hal itu membuktikan bahwa divisi Zhaoxing telah melakukan kesalahan. Sekte Guyi masih menuntut agar Kaisar Chu menangkap pelaku sebenarnya, atau mereka tidak akan tenang. Kali ini, sikap sekte Guyi bahkan lebih keras, seolah-olah kembali ke wilayah sekte Qitian tanpa menangkap pelaku sebenarnya sama dengan menyatakan perang terhadap kerajaan Chu. Menghadapi tekanan dari sekte Guyi dan sekte Beidou di wilayah sekte Qitian, Kaisar Chu secara bertahap merasakan tekanan tersebut. Meskipun sekte Guyi dan sekte Beidou tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dan pengaruh kerajaan Chu yang sangat besar, dan tidak dianggap berada di puncak kejayaannya, jika kedua sekte tersebut bersatu, memanfaatkan pengaruh dan koneksi mereka selama bertahun-tahun di wilayah sekte Qitian, mereka pasti akan menimbulkan badai besar di perbatasan kerajaan Chu, menyebabkan penderitaan yang meluas. Di permukaan, sekte Qitian dan kerajaan Chu tampak bersahabat, tetapi pada kenyataannya, empat kekuatan terkuat di alam iblis timur diam-diam sedang bersekongkol, masing-masing bersaing untuk mencaplok yang lain dan menjadi penguasa terkuat di alam iblis timur. Beberapa orang mungkin berpikir, ini hanya kematian satu orang, mengapa sekte Beidou dan sekte Guyi berperang dengan kerajaan Chu karenanya. Di alam iblis timur, satu kematian tidak berarti. Tetapi itu tergantung pada siapa yang meninggal. Jika itu adalah seorang pengemis tak dikenal di jalanan, kematiannya akan tidak berarti, dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Tetapi jika orang itu adalah putra suci dari sekte teratas, signifikansinya akan sangat berbeda. Para putra suci dari sekte-sekte terkemuka adalah para jenius yang dibina selama bertahun-tahun oleh sekte dan keluarga mereka masing-masing. Sekte dan keluarga telah mencurahkan harapan dan sumber daya yang sangat besar kepada individu-individu ini. Orang-orang ini adalah pilar masa depan sekte dan keluarga mereka. Dalam skala yang lebih kecil, kematian seorang putra suci menandakan bahwa tahun-tahun kultivasi yang melelahkan dan sumber daya yang terkumpul telah sia-sia. Semua usaha dan energi yang diinvestasikan tidak akan membuahkan hasil. Dalam skala yang lebih besar, kematian seorang putra suci akan menentukan arah strategis sebuah sekte dan keluarga untuk 10.000 tahun berikutnya. Alasan kemunduran sekte Tianshui adalah kurangnya penerus. Meskipun murid-muridnya memiliki banyak individu berbakat, tidak ada yang mampu memikul tanggung jawab yang signifikan dan mendukung pilar-pilar sekte. Akibatnya, sebelum kedatangan Lin Bai, sekte Tianshui belum memiliki putra suci selama puluhan ribu tahun. Gambar, kematian dua putra suci di ibu kota bukanlah masalah kecil. Kaisar Chu sangat marah dan memerintahkan Pangeran Chen untuk menyelidiki secara menyeluruh. Kali ini, dengan tekanan gabungan dari sekte Beidou dan sekte Guyi, kecil kemungkinan divisi Zhaoxing dapat begitu saja menemukan sekte dan melabeli mereka sebagai sekte. Kali ini, mereka harus serius. Jika Pangeran Chen gagal menangkap pelakunya dalam waktu yang ditentukan, Kaisar Chu akan menghukumnya dengan berat tanpa campur tangan pangeran ketiga sekalipun. Dia bahkan mungkin diasingkan dari ibu kota dan dikirim kembali ke wilayah kekuasaannya. Ekspresi Lin Bai muram, matanya gelap. Alasan Lin Bai bekerja keras untuk mendukung Pangeran Chen, bahkan membawa sekte Tianshui di bawah komandonya, adalah untuk membantunya naik tahta dan mendapatkan akses ke dunia besar Tianquan. Jika Pangeran Chen diturunkan pangkatnya sebagai akibatnya, bukankah perencanaan Lin Bai selama bertahun-tahun akan lenyap begitu saja? Bagaimana mungkin putra suci lainnya meninggal? Qiao Mo bergumam tak percaya. Manajer Zhou Wang merasa sedih, wajahnya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Siapa yang tahu? Siapa orang ini? Dari mana dia berasal? Apa tujuannya membunuh putra suci? Kita tidak tahu apa-apa saat ini. Tidak ada petunjuk, tidak ada saksi, tidak ada jejak yang tersisa untuk diikuti. Ini adalah bagian yang paling merepotkan dari masalah ini. Manajer Zhou Wang menghela napas, matanya yang berkabut menatap Lin Bai.
Dia berharap Lin Bai dapat membantu Pangeran Chen mengatasi kesulitan ini. Zhou Wang telah menyaksikan metode Lin Bai, dan banyak orang di ibu kota sangat memujinya. Zhou Wang juga dapat melihat bahwa Lin Bai sangat kejam dan sangat cerdas. Dia selalu dapat memperhatikan petunjuk halus yang tidak dapat dideteksi orang lain dan selalu berhasil menciptakan jalan keluar berdarah dari situasi yang mematikan. Kali ini, Pangeran Chen khawatir tentang luka-luka Lin Bai dan tidak memberitahunya tentang masalah ini. Tetapi Zhou Wang masih mengambil risiko dihukum oleh Pangeran Chen dan datang ke istana Sekte Tianshui untuk mengunjungi Lin Bai dan menceritakan semuanya. Ini merepotkan. Dengan dua putra suci yang tewas, Sekte Beidou dan Sekte Guyi pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ekspresi Qin Yao tampak serius. Dia tidak perlu berpikir lama untuk memahami bahwa masalah ini sangat merepotkan. Kematian dua putra suci di ibu kota tidak hanya akan menghalangi Sekte Guyi dan Sekte Beidou, tetapi juga semua sekte besar dan putra suci yang datang ke ibu kota untuk menyampaikan ucapan selamat. Selama pembunuhnya belum tertangkap, tidak ada putra suci yang bisa tenang. Siapa yang bisa memprediksi bahwa putra suci lainnya tidak akan menjadi target berikutnya? Hal-hal yang lebih merepotkan mungkin akan terjadi. Lin Bai merenung sejenak, matanya dalam dan cerah, seperti mercusuar dalam kegelapan, memancarkan cahaya tajam. Apa yang dibicarakan kakak putra suci? Qiao Mo dan Qin Yao, yang tidak mengerti maksudnya, mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Lin Bai berbicara perlahan dengan suara rendah, jika orang ini terus bertindak di dalam ibu kota, memburu putra suci dan menyebabkan kepanikan yang meluas, itu pasti akan menimbulkan badai besar di dalam ibu kota. Jika Yang Mulia Pangeran Chen tetap tidak berdaya untuk menghentikan ini, kemungkinan besar bukan hanya Yang Mulia Pangeran Chen yang akan dihukum, tetapi Kerajaan Chu dan berbagai sekte teratas juga akan mengalami konflik yang hebat. Ada kemungkinan perbatasan akan menjadi tidak stabil. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, pikirannya berpacu, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Jika situasi semakin memburuk dan keluarga kekaisaran ibu kota tidak berdaya, hal itu pasti akan memperintensifkan konflik antara sekte-sekte teratas dan kerajaan Chu. Tepat saat itu, tetua kedua bergegas masuk ke halaman Lin Bai, seseorang dari istana telah tiba, menyampaikan dekret Kaisar Chu, memanggilmu ke istana. Mendengar ini, mata Lin Bai menyipit, wajahnya menjadi gelap, dan dia tetap diam. Bab 5768 Kaisar Chu memanggilku. Ibu kota kerajaan Chu adalah kota termegah di wilayah timur alam iblis. Keluarga kerajaan Chu telah tinggal dan berkembang di sini selama lebih dari 10.000 tahun. Melalui perluasan dan peningkatan oleh Kaisar Chu berturut-turut, ibu kota telah menjadi sangat luas dan megah. Ibu kota dibagi menjadi 3 lapisan dari luar ke dalam. Kota luar dihuni oleh para pendekar bela diri biasa dan beberapa keluarga kecil. Kota dalam dihuni oleh keluarga-keluarga berpangkat tinggi dan bangsawan, seperti pejabat istana Chu dan 5 keluarga besar ibu kota. Lapisan ketiga ibu kota adalah kota kekaisaran. Kota kekaisaran, juga dikenal sebagai istana kekaisaran, adalah kediaman Kaisar Chu dan selir-selirnya. Lin Bai, mengenakan jubah putra suci sekte air surgawi, dengan paras tampan dan kilatan tajam di matanya, mengikuti seorang kasim yang berjalan dengan langkah kecil dan cepat ke istana kekaisaran. Memasuki istana kekaisaran, lantai batu bata biru, pepohonan hijau, dan dinding merah menciptakan suasana yang sangat mencekam. Setiap lempengan batu, setiap pohon, setiap helai rumput terlindungi dengan kuat oleh susunan sihir. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa satu langkah salah di sini akan menyebabkan kehancuran total. Di dalam kota kekaisaran yang luas, patroli tentara bergerak maju mundur. Para tentara ini mengenakan baju zirah yang ditempa dari besi ilahi emas, memegang tombak emas sepanjang kurang lebih 3 meter, melangkah dengan gagah di dalam dan di luar kota. Di bawah helm mereka, sepasang mata tanpa emosi mengamati sekeliling mereka. Siapapun yang takut hanya dengan satu tatapan dari mata itu pasti akan ketakutan. Lin Bai pernah ke istana sebelumnya, tetapi kali ini dia jelas merasakan peningkatan jumlah penjaga yang signifikan. Para tentara berbaju zirah emas hanyalah penjaga yang terlihat. Di dalam bayangan, Lin Bai merasakan aura buah dao primordial yang terpancar dari kedalaman istana. Beberapa aura ini bahkan melampaui tingkat buah dao primordiala. Seorang kasim memimpin jalan dengan rasa takut, sementara Lin Bai mengikuti di belakang dengan ekspresi serius. Tidak lama kemudian, Lin Bai, dipimpin oleh seorang kasim, tiba di luar sebuah istana yang megah dan mengesankan. Ia mendongak dan melihat plakat di atas gerbang istana yang bertuliskan, Istana Sanhe, dengan jelas. Yang Mulia, Menteri Lin Bai telah tiba. Seorang kasim mengumumkan kepada kepala kasim di hadapan kaisar. Kepala kasim itu tersenyum tipis kepada Lin Bai, mengangguk, dan memberi isyarat agar ia menunggu.
Kemudian ia memasuki istana Sanhe untuk menemui kaisar. Lin Bai mengenali kepala Kasim ini. Hari itu, ketika Chen Yule dan Lin Bai pergi ke Ming Yue Fang untuk bersenang-senang, mereka terlibat perkelahian dengan Zhao Xiantu dan Li Mo. Kepala Kasim inilah yang membawa dekret kaisar, datang untuk menegur Lin Bai dan Li Mo. Lin Bai ingat bahwa Chen Yule pernah menyebut kepala Kasim ini sebagai Yang Mulia. Menteri Lin Bai, Kaisar Chu mengundang Anda masuk. Beberapa saat kemudian, pemuda bangsawan itu keluar dari Istana Gunung dan Sungai, tersenyum lebar kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk, berterima kasih padanya, dan menaiki tangga giok menuju Istana Gunung dan Sungai. Pintu istana tidak tertutup. Lin Bai mengintip ke dalam dan melihat jurang gelap yang dalam. Kegelapan ini bukanlah kegelapan malam. Kegelapan ini begitu pekat sehingga bahkan cahaya pun akan ditelan. Tampaknya tidak ada cahaya yang dapat menembusnya. Di ujung istana yang gelap itu, seberkas cahaya, seolah-olah melesat dari kehampaan, mendarat di singgasana naga. Duduk di singgasana itu adalah seorang pria agung, tidak lain adalah Kaisar Chu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, melangkah melewati ambang pintu, dan memasuki Istana Gunung dan Sungai. Gambar, saat ia melangkah masuk, gerbang Istana Gunung dan Sungai tertutup rapat. Lin Bai berjalan menuju Kaisar Chu. Istana itu tidak besar, tetapi rasanya seperti setengah jam telah berlalu, namun Lin Bai tampak berdiri diam. Singgasana naga tetap berada tepat di kejauhan seperti saat ia masuk. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Bai sedikit mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia berhenti, menangkupkan tangannya, dan berkata, Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi, memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar Chu. Di atas singgasana naga, wajah Kaisar Chu tenang, tatapannya tertuju pada buku di tangannya. Bahkan tanpa sepatah kata pun, tekanan tak terlihat terpancar darinya, seolah-olah langit telah runtuh, membuat semua makhluk hidup di langit dan bumi merasa kedinginan. Lin Bai menangkupkan tangannya dan membungkuk, tidak berani menegakkan punggungnya tanpa perintah Kaisar Chu. Ia tetap dalam posisi itu. Tekanan Kaisar Chu terus memancar, membanjiri Lin Bai, menyebabkan butiran keringat muncul di dahinya dan wajahnya perlahan-lahan memucat. Zuo Feiyu telah meninggal, apakah kau tahu? Suara Kaisar Chu yang agung dan acuh tak acuh bergema di istana yang kosong dan sunyi senyap. Lin Bai mempertahankan sikap membungkuknya dan menjawab, aku tahu. Kaisar Chu berkata, divisi Zhaoxing menemukan sekte sesat untuk disalahkan, dan masalah ini bisa saja selesai. Namun, tanpa diduga, putra suci lainnya meninggal, dan Sekte Guyi tiba-tiba menyadari bahwa keluarga kerajaan Chu menipu mereka. Jika masalah ini meningkat, Chu akan kehilangan semua muka. Petik 2. Orang yang melakukan tindakan itu bukanlah orang biasa, mereka bahkan tahu cara menggunakan teknik pedang cahaya ilahi dari kota 7 absolut di wilayah Sekte Kitian. Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan keduanya meninggal di bawah teknik pedang cahaya ilahi, ini telah dikonfirmasi. Dengan semakin dekatnya hari ulang tahun, ibu kota menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Yang Mulia Pangeran Chen sudah kelelahan berurusan dengan banyak sekte sesat dan kultivator iblis. Dan orang yang membunuh putra suci itu licik dan hianat. Aku ingin menunjukmu untuk secara khusus bertanggung jawab menyelidiki masalah ini. Bagaimana menurutmu? Kaisar Chu menarik napas, dan matanya berkilat terang dalam kegelapan saat menatap Lin Bai. Lin Bai mempertahankan posisi membungkuknya, tidak mendongak ke arah Kaisar Chu. Namun, saat tatapan Kaisar Chu tertuju padanya, Lin Bai gemetar, keringat dingin mengalir di punggungnya, dan seluruh tubuhnya mati rasa, sesaat kehilangan kemampuan untuk bergerak. Rasanya, seolah-olah Kaisar Chu adalah raksasa setinggi 100 meter, dan Lin Bai hanyalah seekor semut di kakinya. Semut itu mendongak ke arah raksasa, merasakan ketidakberartiannya sendiri, keputusasaan, dan ketidakberdayaannya. Lin Bai menjawab, karena ini adalah pengaturan yang mulia, Sekte Tiansui saya, sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, tentu saja harus melayani kerajaan Chu. Saya tidak keberatan lagi, Kaisar Chu mengangguk puas, dan dengan lambaian tangannya, lambang pembawa pedang divisi Zhaoxing terbang di hadapannya. Mulai saat ini, kau adalah pembawa pedang divisi Zhaoxing. Kecuali di Purgatorium, semua pendekar bela diri di dalam atau di luar divisi Zhaoxing berada di bawah perintahmu. Kaisar Chu mengembalikan tanda pengenal pembawa pedang divisi Zhaoxing kepada Lin Bai. Ketika Lin Bai pertama kali tiba di ibu kota, Pangeran Chen memperoleh tanda pengenal untuk Lin Bai agar bertugas sebagai master pedang dari Chen Sorate Kekaisaran dari Kaisar Chu. Kemudian, karena perselisihan dengan Li Mo di Ming Yue Fang, masalah itu dibawa ke hadapan Kaisar Chu. Kaisar Chu sangat marah dan, setelah menghukum Lin Bai, mencabut tanda pengenal tersebut. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyelesaikan kasus ini?
Tanya Kaisar Chu. Berapa lama waktu yang mulia berikan kepadaku? Tanya Lin Bai setelah berpikir sejenak. Kaisar Chu berkata, karena mereka membunuh Zuo Feiyu terlebih dahulu, dan kemudian Changsun Hongxuan, ini jelas bukan akhir, ini baru permulaan. Jika kau tidak segera menangkap pembunuhnya, putra suci lainnya akan segera jatuh. Aku tidak bisa memberimu banyak waktu, masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Lin Bai, kau hanya punya setengah bulan. Mendengar itu, mata Lin Bai menyipit, wajahnya dipenuhi kengerian. Setengah bulan, jujur saja, adalah waktu yang sangat singkat. Bab 5769 setengah bulan. Setengah bulan, ekspresi Lin Bai semakin serius. Menemukan pelaku sebenarnya secara akurat dalam waktu setengah bulan, menavigasi hubungan kompleks di ibu kota, bukanlah tugas yang mudah. Dan sekarang, tidak ada petunjuk. Sama sekali. Apa tujuan pelaku sebenarnya? Apakah dia hanya memburu putra-putra suci untuk kesenangan? Atau apakah dia awalnya berniat untuk menentang kerajaan Chu dan menimbulkan masalah? Atau mungkin ada motif tersembunyi lain di balik perburuan putra-putra suci? Zuo Feiyu baru saja meninggal, dan sekarang Changsun Hongxuan telah meninggal. Apakah ini kebetulan, atau disengaja? Mengapa semua putra suci yang mati berasal dari wilayah Sekte Qitian? Apakah seseorang sengaja menargetkan wilayah Sekte Qitian, atau apakah seseorang sengaja mencoba untuk memicu perselisihan antara kerajaan Chu dan wilayah Sekte Qitian? Di aula yang kosong dan sunyi, Lin Bai membungkuk, ekspresinya sedikit tegang, matanya berkilat dengan cahaya yang tidak biasa. Apakah Anda punya ide, atau metode apapun, atau bagaimana Anda berencana untuk menyelidiki masalah ini? Merasakan tekanan yang terpancar dari Lin Bai, Kaisar Chu dengan tenang menanyakan pikirannya. Tidak, Lin Bai menjawab dengan tenang dan jujur, tidak mungkin, tidak ada petunjuk, tidak ada apapun, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena kau tidak punya cara, lalu kau masih berani menerima tugasku. Kaisar Chu sedikit mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang, matanya yang sipit sedikit menyipit, niat membunuh samar-samar meresap ke aula emas. Niat membunuh ini menambah hawa dingin pada aula emas yang kosong dan sunyi. Meskipun saat ini aku tidak memiliki petunjuk atau isyarat, masih ada setengah bulan lagi, kan? Aku seharusnya bisa menemukan sesuatu. Tekanan dan niat membunuh Kaisar Chu tidak mengintimidasi Lin Bai, dia menjawab dengan tenang dan hormat. Lin Bai merasa tak berdaya. Yang mulia Pangeran Chen hanya selangkah lagi dari tahta. Jika dia dihukum karena ini dan kehilangan posisi kekaisaran, rencana Lin Bai untuk pergi ke dunia besar Tianquan pasti akan ditunda lagi. Oleh karena itu, Lin Bai harus menemukan cara untuk membantu Yang Mulia Pangeran Chen mengatasi kesulitan ini. Baiklah, kalau begitu pergilah. Lin Bai, jika kau melakukannya dengan baik, aku akan memberimu hadiah yang besar, jika kau melakukannya dengan buruk, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Nada suara Kaisar Chu tiba-tiba berubah, memberi Lin Bai harapan sekaligus keputusasaan. Mungkin inilah seni para kaisar. Memberi harapan sekaligus menunjukkan keputusasaan. Jika kau melakukannya dengan baik, kau akan diberi hadiah besar. Hadiah Kaisar Chu tentu saja bukan hadiah biasa, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Jika kau melakukannya dengan buruk, kau tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Metode kerajaan Chu dikenal luas oleh semua prajurit di wilayah timur alam iblis. Api penyucian divisi Zhaoxing adalah mimpi buruk bagi banyak prajurit. Baik, Tuan. Lin Bai setuju tanpa bertanya apa hadiahnya. Pergilah. Kaisar Chu memerintahkan. Lin Bai membungkuk hormat, hatinya berat, wajahnya muram, matanya tajam. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula emas. Setelah mencapai pintu masuk, pintu aula emas yang tertutup rapat terbuka dengan sendirinya. Para Kasim berdiri dengan hormat di luar, dan setelah melihat Lin Bai keluar, mereka bergegas maju untuk membimbingnya keluar dari istana. Para Kasim ini semuanya mahir dalam mencari muka. Mereka tahu betul bahwa setiap seniman bela diri yang dapat bertemu Kaisar Chu bukanlah orang biasa. Bahkan para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota, yang semuanya berada di alam buah Luo Dao Agung, akan merasa sangat sulit untuk bertemu Kaisar Chu. Namun, Kaisar Chu telah memanggil Lin Bai dari sekte Tianshui hari ini, jelas menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepadanya. Kasim itu mengantar Lin Bai ke gerbang istana, dan Kasim Junior lainnya membawanya keluar dari istana. Sepanjang jalan, wajah Kasim Junior itu dipenuhi senyum menjilat, menyapa Lin Bai dengan senyuman saat ia berjalan di depan. Matanya berkilauan penuh tipu daya, seolah-olah ia bermaksud untuk mendapatkan informasi dari Lin Bai. Lin Bai telah mengetahui pikirannya, dan setelah memberikan beberapa jawaban yang asal-asalan, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa kali mencoba,
kasih muda itu tersenyum malu-malu, tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dia mengantar Lin Bai keluar dari gerbang istana dan kemudian pergi. Meninggalkan istana, mereka tiba di ibu kota. Jalanan ramai dengan orang-orang. Toko-toko berjejer di kedua sisi jalan, dan para pelayan menyambut pelanggan dengan senyuman. Banyak kios didirikan di sepanjang jalan, tempat para pendekar dari seluruh alam iblis menjual pernak-pernik aneh dan unik dari berbagai wilayah. Banyak tuan muda di ibu kota penasaran dan ingin membeli beberapa, tetapi sebagian besar adalah pernak-pernik yang tidak berharga. Wajah Lin Bai muram, suasana hatinya sedih. Dia berjalan melewati jalanan ibu kota yang ramai, menuju ke depan. Dia tidak tahu kemana dia ingin pergi, hanya berkeliaran tanpa tujuan. Pikirannya berpacu, menghubungkan kematian Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan, mencari petunjuk sekecil apapun, berharap menemukan jalan keluar. Jalan buntu. Lin Bai berdiri di pasar, menatap langit dan menghela napas, ekspresinya sedih. Sebuah guntur bergemuruh. Guntur menggelegar di ibu kota, awan gelap berkumpul, dan tak lama kemudian gerimis ringan mulai turun. Hujan alami ini menembus barisan pertahanan ibu kota, jatuh baik di dalam maupun di luar kota. Para pendekar bela diri yang datang dan pergi di pasar dengan cepat mengaktifkan energi spiritual mereka, menciptakan penghalang pelindung. Tetesan hujan jatuh dari langit, mendarat 3 inci di atas kepala mereka sebelum diblokir oleh penghalang ini, meluncur ke sisi mereka dan menetes ke tanah. Semua orang mengaktifkan penghalang pelindung mereka, tidak ingin basah kuyup. Tetapi Lin Bai tidak melakukannya, membiarkan tetesan hujan membasahinya sepenuhnya. Lin Bai merenung sambil berjalan tanpa tujuan ke depan. Tanpa disadari, ia mendapati dirinya berada di dekat Ming Yue Fang. Hujan ringan turun di ibu kota, semua orang mengaktifkan energi spiritual mereka untuk perlindungan, tetapi hanya Lin Bai yang basah kuyup, menarik perhatian yang cukup besar di pasar. Restoran tempat Pan Qing dan Zhang Linghu bertarung sebelumnya telah dipulihkan ke keadaan semula oleh Paviliun Tianji. Di dalam restoran, banyak pendekar bela diri berdiri di dekat jendela, menikmati hujan ringan yang langka di ibu kota. Zhang Linghu dan beberapa tetua lainnya ada di antara mereka. Itu dia. Mata Zhang Linghu tiba-tiba menyipit, memperlihatkan kilatan tajam. Tatapannya menyapu jalanan yang ramai di bawah, di mana ia melihat seorang pendekar bela diri berjalan tanpa tujuan, terpapar angin dan hujan, sama sekali tidak terlindungi. Zhang Linghu langsung mengenalinya, ini tak lain adalah Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui. Lin Bai. Di samping Zhang Linghu, seorang tetua lain yang mengenakan jubah hitam mengangkat alisnya, menunjukkan keterkejutan. Pria ini kurus dan tinggi, setengah kepala lebih tinggi dari Zhang Linghu, dengan rambut hitam tebal terurai di punggungnya. Matanya cerah, seperti pedang tajam, ujungnya berkilauan. Apa aku menghancurkan otakmu dengan satu pukulan telapak tangan? Zhang Linghu mencibir penampilan Lin Bai, lalu, mengingat Pan Qing, wajahnya berkerut karena marah. Lin Bai jelas sedang gelisah. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara rendah, cahaya aneh berkedip di matanya. Dia menggilat bibirnya dengan sedikit kegembiraan. Aku ingin tahu apa yang mungkin membuat putra suci Sekte Tianshui marah. Bagaimana kalau kita tangkap dia dan tanyakan padanya? Zhang Linghu mengangkat alisnya. Lupakan saja. Bukankah kau sudah cukup dipukuli oleh Pan Qing? Pria tua berjubah hitam itu tertawa getir. Biar ku katakan, jangan macam-macam dengan Pan Qing. Kau bukan tandingan dia, dan aku juga bukan. Jika pangeran masih di sini, bagaimana mungkin istana Pangeran Hong takut pada Sekte Tianshui? Zhang Linghu merasa tersinggung. Saat itu, pandangan mereka tertuju pada Lin Bai, tetapi mereka melihat seorang wanita berjubah putih, memegang payung kertas minyak, berjalan anggun ke arah mereka dari ujung jalan. Melihat wanita itu, baik Zhang Linghu maupun pria tua berjubah hitam itu membeku. Bab 5770 Seorang cantik di bawah payung. Di jalanan ibu kota, Lin Bai berjalan, basah kuyup, wajahnya muram, matanya melirik ke sana kemari dengan gugup. Pikirannya berpacu, dengan cepat menyusun jalinan hubungan yang rumit di dalam ibu kota. Pertama, kita perlu mencari tahu tujuannya. Jika aku pelaku sebenarnya, apa yang akan kudapatkan dari membunuh Zuo Feiyu? Apakah membunuh Zuo Feiyu akan memicu konflik antara Sekte Guiyi dan Kerajaan Chu? Jelas tidak. Sekte Guiyi hanyalah sekte teratas dalam Sekte Qitian, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kerajaan Chu. Apakah membunuhnya untuk menimbulkan masalah di ibu kota? Itu mungkin, tetapi risikonya terlalu besar. Sekte-sekte biasa dan sekte-sekte iblis tidak akan sebodoh itu membunuh seorang putra suci untuk menimbulkan masalah di ibu kota. Lagi pula, membunuh seorang putra suci tidak hanya akan membuat marah Kerajaan Chu, tetapi sekte yang putra sucinya meninggal juga akan melancarkan serangan besar.
Bahkan jika sekte-sekte dan sekte-sekte iblis itu lelah hidup, mereka tidak akan memilih cara seperti itu untuk mati. Jadi, jika orang yang membunuh Zhuo Feiyu tidak berusaha memicu konflik antara sekte Guyi dan kerajaan Chu, atau tidak berusaha membuat masalah di ibu kota, maka dia pasti memiliki motif lain. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Apa yang dia rencanakan di ibu kota? Lagi pula, orang yang mampu membunuh Zhuo Feiyu, dan orang yang berani membunuhnya, pastilah tokoh yang sangat kuat di wilayah timur alam iblis. Jika itu adalah perbuatan sebuah kultus atau sekte iblis, maka itu pasti kultus atau sekte iblis terkuat di wilayah timur alam iblis. Jika itu adalah kultus atau sekte iblis, masalah ini dapat diselidiki secara menyeluruh oleh divisi Zhaoxing, terutama berfokus pada pelacakan kultus atau sekte iblis terkuat di wilayah kerajaan Chu. Setelah membunuh Zhuo Feiyu, mengapa dia kemudian membunuh Changsun Hongxuan? Petik 2. Apa tujuannya membunuh Changsun Hongxuan? Lin Bai tidak mengerti mengapa orang itu membunuh Changsun Hongxuan setelah membunuh Zhuo Feiyu. Saat Lin Bai merenungkan hal ini, tiba-tiba ia merasakan hujan es yang jatuh padanya terhalang. Apakah hujannya sudah berhenti? Lin Bai mendongak dengan tatapan kosong, hanya untuk menemukan bahwa hujan di ibu kota belum berhenti. Sebaliknya, ujung payung kertas minyak telah muncul di atas kepalanya, melindunginya dari hujan yang turun. Lin Bai sedikit terkejut, aroma samar tercium dari sisinya, memasuki hidung dan mulutnya. Aroma itu, lembut dan halus, seperti ramuan surgawi, seketika menghilangkan kesedihan Lin Bai dan menjernihkan pikirannya. Ia menoleh dan melihat seorang wanita yang sangat cantik berdiri di sampingnya, memegang payung. Di bawah payung kertas minyak, ia tidak mengenakan riasan, namun kecantikannya halus dan anggun, fitur wajahnya indah dan memikat. Bunga teratai biru yang mekar disulam di gaun putihnya, dan rambut hitamnya yang panjang dan terurai menari-nari tertiup angin, seolah mengundang badai untuk menari bersamanya. Nona Sensian. Lin Bai memandang wanita di sampingnya dengan sangat terkejut. Wanita ini tidak lain adalah Nona Sensian, selir utama Istana Bulan. Nona Sensian, di bawah payung kertas minyak, memperlihatkan senyum manis di bibir merahnya. Senyum itu sungguh mempesona. Hari ini, ia berbeda dengan wanita yang dilihat Lin Bai di teras giok. Hari itu, ia sibuk menanam bunga liar di pegunungan, berlumuran lumpur, seperti wanita petani. Hari ini, ia datang dengan payung, senyumnya secerah bunga. Mengenakan gaun panjang putih bermotif teratai, ia menyerupai peri teratai, murni dan tak ternoda oleh lumpur. Saya perhatikan putra suci Lin Bai tampak gelisah, berjalan sendirian di tengah hujan. Karena itulah saya datang di bawah payung. Semoga saya tidak mengganggu pikiran Anda. Tanya Nona Chen Xian sambil tersenyum. Heh, Lin Bai terkekeh, menggelengkan kepalanya, menyembunyikan kekhawatiran dan kesedihan di matanya, semangatnya kembali pulih. Gambar, Nona Sensian sedikit mengangkat payung kertas minyaknya, matanya yang cerah melirik ke restoran di dekatnya. Dia tersenyum dan berkata, restoran ini dibuka oleh mantan bawahan ayahku di luar Gang Mingyue. Mereka punya anggur bernama, Pedang Patah, yang sangat pedas dan kuat. Aku tidak menyukainya, tetapi ayahku menyukainya ketika masih hidup. Aku ingin mengundang putra suci Lin Bai untuk minum sebagai permintaan maaf. Mendengar ini, Lin Bai mengerti maksud Nona Sensian. Hari itu, Zhang Linghu telah melukai Lin Bai tanpa pandang bulu, dan setelah Pan Qing tiba di ibu kota, dia telah melukai Zhang Linghu dengan parah dengan 3 pukulan. Jika Nona Sensian tidak turun tangan tepat waktu, Zhang Linghu mungkin tidak akan lolos semudah itu. Nona Sensian juga mengerti bahwa Sekte Tianshui akan bangkit dan perlu membangun otoritasnya. Dia tidak ingin Pan Qing dari Sekte Tianshui mengawasi mereka, jadi dia ingin meminta maaf kepada Lin Bai. Sebelum Nona Sensian sempat mengunjunginya, Lin Bai berjalan ke Gang Mingyue di tengah hujan. Setelah mendengar kabar tersebut, Nona Sensian tiba dengan payung. Secara logis, tidak ada pendekar bela diri di kerajaan Chu yang akan menolak undangan dari wanita tercantik di ibu kota, Nona Sensian. Namun, Lin Bai ingin menolak. Tidak perlu, kata Lin Bai sambil tersenyum, Nona Sensian tidak perlu khawatir. Saya tidak pernah berniat untuk mempermasalahkan luka saya, jika tidak, para tetua Sekte Tianshui akan membuat keributan di hadapan Kaisar Chu sekarang. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan mempermasalahkan hal itu lebih lanjut. Terima kasih, Putra Suci Lin Bai, kata Nona Sensian, lalu menambahkan, Putra Suci Lin Bai pasti merasa sedih atas kematian Zhuo Feiyu dan Changsun Hongxuan, bukan? Jika Putra Suci Lin Bai ingin minum, mungkin saya bisa membantu Anda. Kata Lin Bai, hatinya sedikit sedih. Dia menatap Nona Sensian dengan sedikit terkejut. Sebuah cahaya aneh berkedip di matanya, jika Nona Sensian bersedia membantu, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk yang sulit didapatkan.
Kalau begitu, aku benar-benar ingin mencoba anggur apedang Patahai yang bahkan disukai Pangeran Hong. Jenis minuman surgawi apa itu? Lin Bai tersenyum. Putra suci Lin Bai, silakan, Nona Sensian tersenyum, memberi isyarat, dan berjalan ke restoran terdekat bersama Lin Bai. Di lantai atas restoran, Zhang Linghu dan tetua berjubah hitam tercengang ketika melihat Nona Sensian mendekati Lin Bai dengan payung. Mereka mengenal tuan muda mereka dengan sangat baik. Sejak insiden dengan Pangeran Hong, Nona Sensian tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, menghabiskan waktunya menanam bunga liar di Istana Bulan. Seperti yang dia katakan, terlalu banyak orang menjijikkan. Selama bertahun-tahun, Nona Sensian jarang meninggalkan Istana Bulan, dan dia tidak pernah melihat pria lain selain anggota keluarga kerajaan. Bahkan putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota pun merasa sangat sulit untuk bertemu dengannya. Zhang Linghu dan tetua berjubah hitam itu tercengang, tidak mengerti mengapa Nona Sensian tiba-tiba muncul di luar Ming Yue Fang hari ini. Anak itu, sungguh kurang ajar. Dia sampai menyuruh putri memegang payung untuknya. Mata Zhang Linghu memerah karena marah, seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya meringis karena amarah, seolah ingin mencabik-cabik Lin Bai. Aku akan turun dan membunuhnya sekarang juga. Zhang Linghu meraung, hendak menyerbu turun. Tetapi lelaki tua berjubah hitam itu dengan cepat menariknya kembali, berkata dengan kesal, Zhang Linghu, jangan buang-buang tenaga. Jika bukan karenamu, mengapa putri memegang payung untuknya? Zhang Linghu terkejut, lalu mengerti. Dia merasa bersalah dan menyesal. Putri, lelaki tua berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam, memandang pria dan wanita di bawah payung, dan terkekeh, kau tahu, mereka berdua cukup serasi.